Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Time Traveler Hoax. Siapa yang bilang Time Traveler itu ada? Ayo, kemarin udah belajar tuh fisika. Siapa itu yang bilang tuh? Tuh yang kebaya merah tuh. Mau apa kamu? Ini asbak. Oh, gak ada yang ngerokok nih. Oh ya udah, taruh aja di meja. Iya, Pak. Sekalian itu dipel dulu itu ya, ada yang tumpah tuh, dipel, dilap gitu deh, sana. Oh iya, Bu. Oke, pakai kebaya merah ke sini. Emang dikata nih film apaan? Kemarin gue udah 2 kali nih ngejelasin sejarah fisika, secara teori tentang time traveler. Kalau time traveler itu nggak ada yang namanya time traveler. Udah dijelasin sama gue sampai 2 kali. Dari mulai dilatasi waktu sampai ke pemuaian waktu. Dari mulai dilatasi waktu sampai ke apa sih itu namanya? Dari mulai dilatasi waktu sampai ke paradoks waktu. Pelajari supaya makin pintar. Nggak gampang kemakan isu hoax. Aduh, malu. Umur berapa masih percaya hoax gitu? Pertama, gue mau jelasin. Sebenarnya gue udah pernah cerita sih tentang hal ini. Tapi karena waktu itu gue masih baru-baru pemula ya sebagai YouTuber, ya nggak bagus gitu cara gue ngejelasinnya. Jadi gue buat lagi ini video. Semoga kali ini lebih baik. Yang penting kita basmi hoax dulu daripada yang nonton. Ini kita lihat dulu. Ini ada foto di mana ada seorang yang dibilangin kalau orang ini datang dari masa depan karena dia memakai pakaian yang tidak selayaknya seperti pada orang-orang kebanyakan yang ada di foto itu. Jadi foto ini diambil pada tahun 1940 pada saat peresmian pembukaan kembali jembatan South Bridge setelah banjir. Pria ini terekam di dalam foto itu, yang foto ini kemudian diberikan kepada museum yang ada di Kanada. Dan dibilang kalau ya ampun, ini cowok datang dari tahun kapan nih, pakaiannya beda banget, dia fashionnya nggak sama seperti fashion pada saat itu. Padahal kalau dilihat pakaian yang dipakai cowok ini seragam hoki yang sudah ada dari tahun 1924 sampai 1938. Terus kacamatanya pada saat itu memang baru tren, baru keluar gitu. Jadi belum banyak orang yang punya. Ada yang bilang kalau orang itu dari masa depan. Andrew Carlson ini ditangkap oleh FBI. Jadi ceritanya tahun 2003 karena si Andrew ini melakukan transaksi di lantai bursa dari modal hanya $800 bisa mendapat sampai sampai mendapat modal 350 miliar US dollar. Pada saat ditangkap oleh FBI, Andrew Carlson mengatakan kalau ia datang dari masa depan dari tahun 2256. Dan Andrew Carlson ingin membuktikan kepada FBI kalau omongannya itu benar dengan mengatakan kalau di situ tuh ada time machine. Kamu bawa aku ke situ, nanti aku kasih unjuk. Ketika polisi mengantar si Andrew ke sana, ternyata Andrew pun menghilang. Padahal ya kalau dinalar lagi ya, dikatakan kalau si Andrew ini menghasilkan sampai 350 miliar US dollar dalam waktu beberapa bulan saja. Padahal kalau dinalar ya, bagaimana caranya dia menghasilkan gain sebanyak itu? Tidak ada penjelasan. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Andrew Carlson ini ya memang hoax. Apalagi berita ini ternyata dipublish pertama kali oleh Weekly World News, yang memang di situ dikatakan kalau beritanya Andrew Carlson ini adalah fiksi. Terus masih percaya? Ini lagi berita yang aduh pusing gue mikirinnya. Karena apa? Ini sudah diberitakan berulang-ulang. Apalagi kalau ngeliat di YouTube itu ya, banyak banget sampai orang tuh ya elah, kok kayak lu tuh percaya banget kalau the man from Taurat itu benar-benar ada. Kejadiannya ada seorang datang ke Bandara Haneda pada tahun 1954. Terus orang ini bilang kalau dia itu dari Tauret dan dia sudah pernah 3 kali datang ke Jepang, ke Haneda itu. Oleh para petugas tempat, akhirnya karena nggak percaya kata-kata orang ini, karena dicari-cari tuh di peta nggak ada tuh Tauret di mana. Akhirnya mereka pun membawa pria yang dari Tauret ini ke hotel. Nah, nggak tahu kenapa nggak dipenjara gitu ya. Enak banget dia dibawa ke hotel. Nggak tahu juga siapa yang bayar hotelnya itu. Pokoknya di pintu kamar hotelnya itu ditaruh 2 penjaga supaya orang ini nggak keluar, nggak kemana-mana. Lagi pula kamarnya itu ada di lantai yang paling atas. Berarti lantai yang paling bagus dong. Pokoknya besokannya setelah mau dijemput lagi tuh orang udah nggak ada, udah hilang. Ya anehnya
Bandara Haneda itu sendiri baru diresmikan ya baru pada tahun itu, dan orang ini sudah mengaku 3 kali datang ke Haneda. Jadi bandara apa yang dia kunjungi? Terus masih benar percaya? Masih benar percaya? Ada lagi nih cowok nih, kayaknya dari semua cerita yang gue dapat tentang kasus time traveler semuanya cowok. Kemana ceweknya? Kemana ceweknya? Jadi pada tahun itu di Kiev, Ukraina, Sergei Ponomarenko kebingungan, dan ada beberapa orang yang mengatakan kepada polisi itu ada cowok yang kebingungan. Terus polisi pun menghampiri dan meminta dokumen, yang ternyata dokumennya itu adalah tahun 1956. Padahal di tahun 2003 yang pada saat si Sergei ditemukan itu udah nggak ada lagi Uni Soviet. Jadi dokumennya itu berasal dari Uni Soviet katanya begitu ya. Nah jadi karena merasa bingung akhirnya Sergei pun dibawa ke rumah sakit jiwa, dan di sana Sergei sedang mau diobserv sama psikiater. Oh ya, sebelum dibawa ini jadi Sergei itu bawa kamera, yang kameranya ini adalah kamera klasik, kamera jadul yang katanya bentuknya masih bagus, sangat utuh. Dan ketika di-develop ternyata di situ ditemukan ada foto UFO, dan juga ada foto Sergei sedang memakai baju yang sama seperti pada saat Sergei ditemukan itu. Lalu Sergei pun datang menemui psikiater ya. Begitu datang menemui psikiater dia pakai jas. Nggak tahu deh kok agak-agak beda ya dari foto yang ditemukan itu ya. Pokoknya dia datanglah nemuin psikiater ini. Nah terus setelah ditemukan kok ada keanehan di sini ya, kan jam dindingnya, jam yang ada di ruangan itu termasuk jam tangan psikiater itu kok berhenti di waktu yang sama. Terus udah gitu karena ditemukan keanehan-keanehan, akhirnya Sergei pun balik lagi ke kamarnya, dan setelahnya Sergei tidak ditemukan lagi ada di mana. Polisi pun mencari tahu kebenaran berita ini, apalagi ternyata dari foto yang di-develop itu, dari film itu, ditemukan ada seorang wanita yang bernama Valentine ya. Terus mereka berhasil menemukan, melacak wanita ini, yang ternyata wanita ini masih hidup, dan wanita ini adalah mantan tunangannya Sergei yang entah gimana kok mereka nggak married gitu ya. Pokoknya si Valentine ini bilang kalau Sergei pernah pada tahun 1970-an pesan ke Valentine kalau dia tuh mau pergi, mau menghilang, tetapi janji akan kembali lagi. Udah kayak lagu aja gitu. Tapi nggak dikawinin ya. Pokoknya setelah itu menghilanglah si Sergei, dan begitu kembali dia memberi si Valentine fotonya seperti ini, dan nggak ada lagi kabar berita tentang Sergei. Ya biasa lah gitulah, ghosting. Ada kelemahan dari cerita Sergei Ponomarenko ini ya. Kalau kita ngelihat dari dokumen yang dimiliki oleh Sergei itu aja, itu bukan dokumen asli Komsomol yang diterbitkan oleh pihak Uni Soviet pada saat itu. Dan foto ini adalah foto yang paling krusial karena Sergei bilang kalau itu adalah fotonya di tahun 2050. Padahal kita lihat ada perulangan bentuk gedung di belakang Sergei itu. Entah kesalahan arsitek atau kesalahan mata, tetapi bagi lo yang suka detail pasti akan menemui kesalahan ini. Terus masih bilang time traveler itu ada. Kan kemarin udah gue bilang tidak ada seorang pun yang dapat mampu mengintip ke masa depan. Walaupun perspektif ruang dan waktu dari kejadian masa lampau dapat kelihatan berbeda dengan pengamat yang berbeda. Kemarin gak gue jelas, lo gak nonton ketahuan yang berarti. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.